Jadi jadi artis ini. Di syuting. Ya, mungkin firman Tuhannya karena di syuting saya tidak akan bawa firman terlalu berat ya. Yang sederhana saja, santai saja. Bagaimana di dalam hidup ini penting satu hal yang Tuhan minta, yaitu tentang hati. Ya, kita lihat dalam Matius 14 ayat 13 sampai 14. Matius 14 ayat 13 sampai 14. Matius 14 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Kita baca pelan-pelan, baca sama-sama karena cuma 2 ayat saja. Ya, Matius 14 ayat 13 sampai yang ke-14. Ayat 13 sampai 14. Sudah? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mendengarkannya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. 14. Ketika Yesus melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian, yang dikatakan di ayat 2 ayat ini, Tuhan Yesus itu dikatakan dia tuh menyembuhkan banyak orang sakit. Ya, dan dia menyembuhkan banyak orang sakit karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Nah, padahal dari mereka ini orang yang mengiringi Yesus itu tidak ada yang sakit. Bukan ada yang sakit. Bahkan dari mereka itu tidak ada satupun yang minta disembuhkan. Ini kan luar biasa. Ya, tidak minta kesembuhan dikasih kesembuhan, tidak minta berkat dikasih berkat, tidak minta mujizat dikasih mujizat. Ya, ini luar biasa. Banyak orang sudah berdoa ya berbulan-bulan, bertahun-tahun minta mujizat, minta kesembuhan, tidak dapat. Ini tidak pernah minta, tidak minta kesembuhan dikasih kesembuhan, tidak minta berkat dikasih berkat, tidak minta mujizat dikasih mujizat. Pertanyaannya apa rahasianya? Rahasianya tidak minta mujizat dikasih mujizat, tidak minta berkat dikasih berkat, tidak minta kesembuhan dikasih kesembuhan. Kita rahasianya cuma di ayat 13. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat. Nah, rahasia tidak minta mujizat dikasih mujizat, rahasia tidak minta berkat dikasih berkat, dan rahasia tidak minta kesembuhan dikasih kesembuhan, yaitu rahasianya cuma satu, yaitu kesetiaan mereka dalam mengiringi Yesus. Ini luar biasa. Coba dikatakan Yesus itu menyembuhkan orang-orang sakit yang mengiring dia. Berarti orang-orang yang mengiring dia itu banyak yang sakit. Dan sakitnya bukan sakit-sakit biasa, sakit panas, sakit flu, bukan. Ini sakit parah, karena harus Yesus yang menyembuhkan. Berarti sakitnya parah. Dan luar biasa. Dan Yesus kan dikatakan tadi Yesus itu dia menyeberang, naik perahu. Jadi misalnya kalau dari sini kita ke sana, dia misalnya dari sini ke situ, dia potong jalan karena dia naik perahu. Atau misalnya kita dari sini ke mana itu, kita ke Pancarasa itu, dia potong jalan. Tapi ini orang-orang ini dia lewat darat, yang mengiring Yesus lewat darat, dia putar jauh sekali. Ya, jalan kaki jauh sekali dalam keadaan sakit parah. Dan luar biasa lagi, mereka sudah dalam keadaan sakit parah, jalan kaki jauh, dan tidak minta kesembuhan. Begitu ketemu sama Yesus, mereka tidak minta kesembuhan. Ini kan luar biasa. Itu sebabnya Yesus hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ini kok mengira ikut aku lewat darat, dia putar jauh saat dalam keadaan sakit parah, terus begitu berjumpa tidak minta sembuhan, tidak minta mujizat. Ya, biasanya orang itu kalau ketemu Yesus ingin minta berkat dan mujizat. Ini sudah sakit parah, sudah putar jalan jauh, putar karena mereka lewat darat. Dan sudah begitu berjumpa dengan Yesus, mereka tidak minta kesembuhan. Sebab bagi mereka, yang penting tidak dapat kesembuhan, tidak masalah. Dan berkat dapat berkat atau dapat tidak dapat berkat, tidak masalah. Yang penting ketemu Tuhan. Mereka sudah puas. Itu sebenarnya Yesus hanya tergerak oleh belas kasihan karena sudah dalam keadaan sakit parah, putar jalan jauh, lalu tidak minta kesembuhan. Oleh belas kasihannya, Yesus menyembuhkan mereka.
Kenapa? Sebab Yesus hanya melihat hati mereka. Saya tidak tahu saudara datang ke dalam ibadah. Apakah saudara hanya datang hanya untuk minta berkat sama Tuhan atau minta mujizat sama Tuhan? Atau saudara ingin ketemu Tuhan? Saya beritahu, kalau saudara datang dengan hati pada Tuhan, membawa hati saudara, mana yang baik, Tuhan akan tergerak belas kasihan untuk menyembuhkan. Amin. Ya, berbicara soal hati. Kita lihat dalam Yohanes 11. Bicara soal hati. Yohanes 11 ayat 21 sampai 23. Bicara soal hati, kita lihat bicara soal hati dalam Yohanes 11, dan sudah dapat baca atau kita baca sama-sama boleh? Yohanes 11 ayat yang ke 21 sampai 23. Sama-sama 1, 2, 3. Nah, kita lihat ketika Yesus sampai ke satu desa, satu tempat namanya Betania di daerah Kapernaum, Yesus datang mampir ke rumahnya 3 bersaudara, yaitu Lazarus, saudaranya 3 bersaudara, Lazarus, Maria, dan Marta. Ya, lalu ketika Tuhan Yesus ketemu dan Marta ketemu dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Senangnya Marta dan Maria senangnya luar biasa. Lalu berkata, waktu Marta ketemu sama Tuhan Yesus, dia berkata apa? Tuhan atau Rabi, coba Tuhan datang waktu saudaraku tuh, karena Lazarus baru mati 4 hari yang lalu ya. Sebab kalau Tuhan Yesus datang sebelum saudaraku itu mati, maka pasti dia tidak akan mati. Sebelum Tuhan Yesus datang, sebelum dia mati, pasti Tuhan saudaraku tidak akan mati. Lalu apa responnya Yesus? Ya, apa jawabannya Yesus? Jawabannya Yesus biasanya, oh iya, dia akan bangkit. Nanti dia akan bangkit, ya nggak tahu nanti apa yang bilang Tuhan Yesus datang lagi. Nanti dia akan bangkit. Tapi ketika Maria berjumpa dengan Yesus, apa jawaban Yesus? Beda. Ayat 32 sampai 35. Ya, ayat 32 jawabannya beda. Ya, ya. 1, 2, 3. Sekiranya Maria ke tempat Yesus sudah ada lagi yang dia, tersebutlah Maria di hadapannya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudara pasti tidak mati. Ya, kita lihat waktu Yesus masuk ke tempatnya Marta dan Maria, di rumah Marta dan Maria, mereka senangnya luar biasa. Ya, lalu apa terjadi? Marta berkata, waktu Marta berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan, seandainya Tuhan datang pada waktu sebelum saudaraku itu mati, pasti dia tidak akan mati. Tapi responnya Yesus, kita lihat Yesus hanya berkata, oh iya, dia akan masih bangkit. Responnya biasa. Tapi ketika Maria berjumpa, berkata-kata dengan kepada Tuhan Yesus dengan perkataan yang sama, waktu Marta berkata-kata kepada Tuhan Yesus sama perkataannya, Tuhan, kalau Tuhan hadir pada waktu saudaraku itu belum mati, maka saudaraku tidak akan mati. Waktu Maria berkata dengan perkataan yang sama, Maria berkata dengan perkataan sama, waktu Marta berkata, responnya Yesus beda. Dikatakan hatinya masbul sampai dia menangis. Ya, sampai dia mau di mana? Artinya tergerak oleh belas kasihan. Di mana dia makamkan dia? Dikuburkan di mana? Tunjukkan. Nah, kalau kita baca terus ayat itu, akhirnya Yesus datang ke kuburnya dan dia dengan oleh belas kasihan Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, kita lihat perkataannya Marta dan Maria sama-sama Tuhan. Kalau Tuhan datang sebelum saudaraku itu mati, pasti saudaraku tidak akan mati. Perkataannya Marta dan Maria sama, tapi respon daripada Marta dan Maria beda. Responnya Yesus pada waktu Marta dan Maria berkata-kata beda. Kenapa kok bisa perkataannya sama tapi responnya Yesus beda? Kenapa? Saya mau beritahu. Perkataan boleh sama, tapi hati beda. Tuhan hanya lihat hati. Amin. Bicara soal hati, kita lihat dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Sama-sama. 1, 2, 3.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, sebab dari situ terpancar kehidupan. Amin. Artinya Tuhan itu memerintahkan kita, menyuruh kita menjaga hati kita melebihi menjaga apapun juga. Artinya Tuhan menyuruh kita, memerintahkan kita menjaga hati kita melebihi menjaga apapun juga.